Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku soleh-solehah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman semuanya, kita tahu agama dan kepercayaan kita menempatkan bekerja sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mencukupi kebutuhan hidup kita. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Dengan demikian, bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Pekerja yang baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan pekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan meneladani orang-orang untuk mengerjakan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan mereka itu pekerja keras. Mereka bahkan selalu menganjurkan dan meneladani kita itu meneladani mereka. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang sukses dan jujur. Profesi Nabi Idris adalah tukang jahit, dengan Nabi Daud adalah tukang besi, pembuat senjata. Jika kita ingin mencontoh mereka, maka yakinkan diri kita juga. Kita telah memiliki profesi dan semangat bekerja keras. Lantas apakah bekerja itu harus punya usaha? Nggak harus. Di zaman ini kita bisa jadi karyawan boleh, jadi buruh boleh, jadi PNS boleh, jadi Dewan Perwakilan Rakyat boleh, jadi gubernur boleh, dan lain sebagainya. Syarat pertama yang penting jujur, jangan aji mumpung ya. Nah, saya sering kali dapat pertanyaan, Mbak Nur, saya ini kan cuman buruh ya. Sebulan gaji itu udah pas dipatok dari perusahaan. Bagaimana caranya supaya rezeki saya bertambah banyak? Dari pertanyaan ini, orientasi rezeki adalah uang. Kalau kita merujuk pada pertanyaan ini. Padahal kalau kita bahas rezeki itu sebenarnya ajaib loh. Saya punya tetangga buruh pabrik, anaknya 4, istrinya itu ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Tapi Masya Allah anaknya itu sekolah semua. Bahkan yang 2 itu kuliah gitu loh. Kalau ada kumpulan di majelis juga selalu ikut, PKK ikut, sedekah juga dilakukan, kumpul warga juga dilakukan. Kalau dinalar secara logika kita apa cukup? Gaji pas-pasan cuman 3 jutaan ya, kemudian anak 4 sekolah semua, ada yang kuliah. Tapi beda sudut pandang Allah sama kita. Jika Allah sudah menghendaki maka terjadilah, cukupilah, berkahilah. Ngomong-ngomong soal karyawan, buruh atau pekerja di bawah naungan instansi atau perusahaan nih, saya jadi teringat soal tasbih al-muqni. Ya, tasbih al-muqni merupakan salah satu sarana spiritual saya berupa tasbih yang sudah diasma dan insya Allah mengandung doa keberkahan dan zikir untuk meningkatkan kerezekian dan kekayaan untuk penggunanya. Sehingga keutamaan tasbih ini bisa membantu melancarkan segala hal yang berkaitan dengan kerezekian dalam kehidupan Anda. Nah, tasbih al-muqni ini sendiri cocoknya digunakan untuk siapa sih? Gitu. Karena Mbak Nur kan banyak nih memiliki tasbih-tasbih nih. Jadi tasbih al-muqni ini untuk siapa? Tasbih al-muqni ini saya lebih suka sarankan untuk Anda pria atau wanita yang sudah berusia minimal 19 tahun dan sudah bekerja sebagai karyawan, buruh atau pegawai, dan siapapun yang bekerja di bawah naungan organisasi, instansi atau perusahaan. Bukan dikaryakan bagi Anda yang pelaku usaha. Jadi kalau misalnya saya karyawan dan pengusaha, saya pakai apa? Boleh pakai 2, Nur Agnia atau dan al-muqni. Kenapa harus berusia 19 tahun? Karena saya meyakini jika usia Anda sudah 19 tahun, maka pasti sudah bekerja, dan saya hanya melayani orang-orang yang memang ingin sukses kaya, mau bekerja keras. Bukan orang yang ingin sukses, ingin kaya, tapi nggak mau berusaha, atau orang-orang yang ngalap pesugihan itu. Itu bukan keinginan saya. Nah, seperti yang Anda lihat ya dalam video ini, tasbih al-muqni warnanya hitam, berisi 99 butir, dan insya Allah kuat untuk menyimpan asma dan kekuatan doa luar biasa dari zikir yang saya lakukan selama ini. Berkah dari zikir menggunakan tasbih al-muqni atas izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dapat meningkatkan kekayaan secara luar biasa.
Wujud fisik tasbih al-muqni hampir sama dengan tasbih pada umumnya yang memiliki tali rambut seperti kebanyakan dan memiliki tali di ujungnya seperti ini. Dan tali atau wujud rambutnya ini bisa beda ya, ada yang seperti ini, ada yang wujud rambut yang warna merah, kadang hitam, kadang hijau dan sebagainya. Intinya jika Anda pesan di saya pastikan tasbih al-muqni itu asli. Nah Mbak Nur, apakah tasbih al-muqni ada yang digital? Ada, saya menyediakan. Apakah kekuatan energinya sama dengan tasbih al-muqni yang butiran? Insya Allah sama, karena saya juga sama-sama mengasma tasbih yang digital ini. Awalnya saya membuat tasbih al-muqni hanya yang butiran saja, tapi ternyata semakin kesini semakin banyak permintaan dibuatkan tasbih al-muqni yang digital, supaya lebih praktis dan bisa digunakan untuk mobile, untuk beraktivitas kemana-mana. Itu lebih gampang, lebih efisien begitu di perjalanan gitu. Akhirnya dari saran banyak klien saya menyediakan tasbih al-muqni yang digital. Kenapa tasbih al-muqni yang digital tidak diperlihatkan dalam video? Karena video ini digunakan untuk selamanya dan stok atau bentuk tasbih al-muqni yang digital itu tidak selalu sama. Karena saya menyesuaikan yang disediakan oleh produsen pembuat tasbih digital, maka supaya tidak terjadi kebingungan, lebih baik tidak saya tampilkan wujudnya. Jika Anda ingin tahu wujudnya, Anda bisa hubungi saya secara pribadi melalui nomor admin di bawah ini. Jadi untuk menghindari kalimat pertanyaan, Mbak Nur, kok tasbih al-muqni yang digital beda nih sama yang di review Mbak Nur di YouTube gitu. Lebih baik kan tidak saya tampilkan di video ini karena wujudnya bisa aja berubah-ubah. Saya mau jelaskan kenapa tasbih ini saya beri nama al-muqni. Kata al-muqni dari tasbih ini memiliki makna kekayaan, di mana saya berdoa secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan berkah doa untuk membantu Anda, terkhusus semua klien saya yang menggunakan tasbih al-muqni, agar bisa hidup sejahtera dan memiliki kekayaan yang melimpah. Saya berharap selain merubah kekayaan Anda menjadi lebih baik, Anda juga mampu membantu orang lain yang lebih membutuhkan, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kebanyakan dari testimoni klien saya ketika menggunakan tasbih al-muqni ini, hati mereka tuh jauh lebih tenang. Kemudian stres itu berangsur menghilang, muncul kedamaian batin, muncul semangat atau etos kerja yang tinggi, kemudian menghilangkan emosi buruk dalam benaknya, kemudian menjadi jauh lebih bahagia, pikiran fresh, seluruh tubuh dan batin itu semakin rileks dan tentram. Setelah melakukan proses buka rezeki ya menggunakan tasbih al-muqni, kondisi batin Anda insya Allah jauh lebih baik secara gaib ya, dengan menarik rezeki dari segala penjuru, tentu saja atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang cobalah bayangkan jika Anda memiliki kehidupan yang serba berkecukupan, yang lebih baik dan bahagia. Bayangkan saat ini Anda memiliki kebebasan finansial, memiliki segala sesuatu yang Anda cita-citakan selama ini, membahagiakan orang tua dengan kesuksesan Anda, membahagiakan orang-orang yang Anda kasihi, hidup nyaman tanpa cicilan konsumtif, hidup bebas hutang. Bayangkan apabila Anda memiliki kekayaan yang tidak habis 7 turunan. Bayangkan apabila Anda dengan mudahnya pergi ibadah haji furoda berkali-kali. Coba bayangkan dulu, meskipun Anda karyawan yang gajinya pas-pasan, yang dulu dianggap remeh sama orang, ya, buruh pabrik mungkin yang dianggap remeh sama orang, terus sekarang Anda mampu bepergian ke luar negeri, membantu orang yang tidak mampu, membuktikan kepada orang lain bahwa Anda ini bisa sukses, memiliki karir yang sukses, karir yang lancar, bahkan nanti memiliki usaha hingga memiliki pasangan yang baik, istri yang soleha, suami yang soleh, serta anak-anak yang berbakti. Semua itu merupakan nikmat dari rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Sebagai manusia, Anda memiliki jatah kenikmatan hidup seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin setiap hambanya itu hidup nyaman, bahagia, ya, sukses dunia dan akhirat. Sukses dan berkah di jalan Allah, tapi dengan satu syarat, yaitu tawakal. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti seekor burung pagi-pagi ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Salah satu kunci rizki melimpah yang sampai saat ini saya yakini yaitu dengan zikrullah, berzikir kepada Allah.
Cara ini adalah proses ikhtiar batin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kaya, Sang Pemilik seluruh alam semesta. Dengan berzikir kepada Allah, maka sesuai janjinya, Anda diberikan rezeki dan kehidupan yang nyaman. Apalagi zikir wirid dengan menggunakan tasbih al-muqni, teman-teman. Insya Allah makin berkah, makin barokah. Segala apapun hajat atau keinginan Anda semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat utama terkait tasbih al-muqni adalah insya Allah pengguna akan dimudahkan terkait perluasan wadah rizki dan dibuka aura kerezekiannya. Meskipun saat ini berprofesi sebagai pegawai atau buruh atau karyawan yang gajinya penghasilannya itu dianggap pas-pasan. Tapi kalau kita bahas rezeki seperti tetangga saya tadi, suaminya kerjanya buruh, gaji pas-pasan, anaknya bisa kuliah, anaknya bisa sekolah, anaknya 4, istrinya nggak ngapa-ngapain, itu rezeki. Ya. Setelah panjang lebar saya jelaskan terkait tasbih al-muqni, Anda pastinya penasaran dong bagaimana cara penggunaannya. Cara penggunaannya sama dengan tasbih-tasbih pada umumnya. Cara menggunakan tasbih al-muqni yaitu sangat-sangat mudah. Ya, Anda perlu melakukan zikir menggunakan amalan dan doa khusus yang saya berikan sesuai dengan ajaran para guru, begitu. Menggunakan tasbih al-muqni secara mandiri dan istiqomah agar insya Allah hajat dan keinginan Anda segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, Anda insya Allah segera bisa mengatasi lah. Karena ijazah ini tidak saya berikan untuk umum, jadi saya tuliskan dalam buku panduan penggunaan tasbih al-muqni. Siapakah yang akan memiliki buku panduan penggunaan tasbih al-muqni? Tentu saja Anda yang sudah dengan hati ikhlas memaharkan tasbih al-muqni untuk membantu hidup Anda yang sulit dan selalu kekurangan dan rizki yang luas. Masya Allah, tabarakallah. Dengan menggunakan tasbih al-muqni tentu saja ada syarat-syarat yang tidak boleh Anda langgar. Apa syarat-syarat itu? Yang pertama, jangan meninggalkan ibadah wajib. Yang kedua, konsisten atau istiqomah melakukan sedekah subuh dengan ikhlas. Yang ketiga, lakukan sesuai dengan ijazah yang ada di dalam buku panduan penggunaan tasbih al-muqni. Yang keempat, janganlah berpikiran negatif, suudzon kepada siapapun, baik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada diri Anda sendiri atau kepada saya selaku guru pembimbing Anda dan kepada orang lain yang barangkali Anda tidak sukai atau ada masalah pribadi dengan Anda. Yang kelima, selalulah berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap harinya. Nah, ngomong-ngomong tentang tasbih al-muqni, Anda pasti tanya nih, bagaimana sih cara perawatan produk tasbih al-muqni? Tidak ada perawatan khusus, yang terpenting suci dari najis dan selalu bersih. Untuk itu perlakukan dan rawat dengan baik seperti merawat benda berharga Anda lainnya. Ya, bagaimana jika tasbihnya putus dan tidak bisa dirangkai lagi karena butirannya hilang? Ya, jadi saya menyediakan layanan asuransi untuk tasbih, sehingga jika Anda mengikuti atau mengambil layanan asuransi ini, meskipun tasbihnya rusak atau tasbihnya hilang, nggak bisa diperbaiki lah intinya, Anda bisa mendapatkan tasbihnya kembali dari saya. Tinggal klaim asuransinya, nanti Anda dapat tasbih baru seperti yang Anda miliki sebelumnya. Kalau tasbih al-muqni ya dapat al-muqni gitu, tanpa perlu harus membayar lagi atau pesan lagi gitu, karena Anda sudah mengambil asuransi produk. Setelah saya banyak bicara tentang tasbih al-muqni, rasanya kurang afdol ya jika saya tidak memberikan bukti terkait testimoni pengguna. Nah, berikut saya tampilkan video testimoni beberapa klien saya yang sudah menggunakan tasbih al-muqni sebelumnya. Gimana nih teman-teman? Udah baca ya? Dan sekarang saya mau jelasin terkait mahar tasbih al-muqni. Sebelumnya saya jelaskan jika video ini saya buat pada bulan April 2023 dan mahar tasbih al-muqni pada waktu ini senilai 1.300.000. Akan tetapi mahar bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa editing ulang untuk video ini. Intinya mahar yang sah untuk tasbih al-muqni hanyalah yang tertulis pada website resmi saya di www.mbaknur.com. Jika ada perbedaan antara mahar yang saya sebutkan dalam video ini dengan yang tertulis di website, maka yang akan kami gunakan adalah yang tertulis di website. Bagaimanakah cara pemesanan tasbih al-muqni? Cara pemesanan tasbih al-muqni sementara ini hanya ada dengan 3 cara. Yang pertama, datang langsung ke rumah zikir Mbak Nur yang ada di Semarang ya. Kemudian
eh, sebelum datang teman-teman harus udah daftar dulu ya, memberitahukan kalau misalnya hari ini mau datang paling lambat H-1. Misalnya nih hari Senin datang, hari Sabtu minimal kalian udah daftar ya, supaya bisa kami layani dengan baik. Karena saya hanya melayani teman-teman yang datang yang udah daftar melalui mana nih daftarnya Mbak Nur? Melalui nomor yang ada di dalam video ini. Bisa telepon atau WA. Yang kedua bisa dilakukan jarak jauh. Caranya transfer maharnya ke rekening saya, lalu itu isi data diri, kemudian ketika sudah clear semua tasbih akan saya kirimkan ke alamat Anda. Nah, yang ketiga, Anda bisa melakukan pemesanan online melalui marketplace Shopee. Saya menyediakan toko online di Shopee. Jika Anda pesan di Shopee, maka kemungkinan maharnya akan sedikit beda ya dengan transaksi langsung, karena di sana kan ada layanan, kemudian biaya administrasi dan lain sebagainya. Jadi dari ketiga cara ini, manakah yang membuat Anda nyaman? Bertransaksilah itu ya, yang harus Anda pilih supaya sama-sama enak, tidak ada yang merasa dirugikan. Saya menjamin produk atau tasbih Al-Mughni yang Anda pesan selamat sampai di tangan Anda tanpa kurang satu apapun, paling lama 7 hari setelah melakukan pembayaran untuk wilayah dalam negeri ya. Jika dalam waktu 7 hari tapi Anda belum terima atau saat Anda menerima tasbihnya rusak, silakan hubungi saya akan segera mengganti atau mengurus barang tersebut sampai di tangan Anda dengan selamat. Setelah paket Anda terima dan Anda gunakan, Anda berhak untuk mendapatkan layanan konsultasi dengan saya. Ingat, menggunakan tasbih Al-Mughni adalah salah satu ikhtiar batin Anda untuk menjangkau hidup yang jauh lebih sukses dan jauh lebih berkah di jalan Allah yang Maha mengabulkan. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya cukup jelas terkait penjelasan saya tentang tasbih Al-Mughni. Saya Mbak Nur, konsultan kesuksesan dan self healing development. Jika ingin konsultasi langsung, silakan hubungi saya melalui nomor di bawah ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.